Nasib 4 warga pelaku perusakan dapur MBG yang viral di Lombok Timur gegara sengketa lahan, berakhir diamankan polisi. 4 orang pelaku perusakan fasilitas dapur makanan bergizi gratis, MBG, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur diamankan polisi. Keempat pelaku berinisial AS, 25, HM, 34, SM, 22, dan AM, 20, yang merupakan warga setempat diamankan tim Opsnal Polres Lotim pada Rabu, 18 Februari 2026, di kediaman masing-masing. Pengelola dapur MBG, Mu Tohir, 46, sebelumnya melaporkan kasus perusakan ke SPKT Polres Lombok Timur dengan laporan polisi nomor LPB 22-2-2026 SPKT Polres Lotim, Polda NTB tertanggal 18 Februari 2026. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasat Reskrim, Polres Lombok Timur, Ibtu Ari Kusnandar menuturkan, perusakan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 sekitar pukul 22 WITA. Korban mendapat informasi dari saudara sepupunya, Mu Tanzil, bahwa bangunan dapur MBG milik Madrasah Unwanul Falah telah dirusak. Akibat perusakan tersebut, gerbang bangunan dirobohkan dan dibuang ke sungai, atap serta pintu bangunan juga mengalami kerusakan. Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah, jelasnya pada Rabu, 18 Februari 2026. Ari menceritakan, pihak yayasan menyatakan bahwa fasilitas dapur MBG tersebut sangat penting perannya dalam mendukung program pemenuhan gizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak di lingkungan madrasah. Saat ini keempat pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi pelaku, ujar Ari. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait bertambahnya jumlah pelaku. Kita masih melakukan penyelidikan dulu, singkatnya. Kepala Desa Paok Lombok Rasidi mengungkapkan perusakan diduga dipicu status lahan yang dijadikan lokasi bangunan dapur MBG merupakan tanah wakaf. Rasidi mengungkapkan warga melakukan demonstrasi menuntut lokasi dapur dipindahkan. Sempat juga ada demo sebelumnya, warga saat itu menuntut dapur untuk dipindahkan lokasinya, jelas Rasidi. Rasidi mengungkapkan, pihaknya telah memfasilitasi dilakukan musyawarah antara masyarakat dan pengurus yayasan. Dari hasil kesepakatan antara masyarakat dan pengurus yayasan, pembangunan dapur MBG tersebut dilanjutkan. Pada hari Minggu kami melakukan rapat koordinasi di wilayah kerja pondok pesantren. Akhirnya kita sepakat untuk melanjutkan pembangunan dapur MBG tersebut. Karena yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan MBG tersebut salah satunya pendapatan untuk pondok pesantren, terang Rasidi. Rasidi berharap, semua pihak dapat menyelesaikan perbedaan pandangan dengan musyawarah. Kami harapkan diselesaikan dulu dengan cara kekeluargaan, apapun masalahnya mari kita duduk bersama untuk mencari jalan keluar, pungkas Rasidi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.